Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Pada hari ini kami merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Keluarga Allah. Landasan firman Tuhan diambil di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu kali ada seorang anak yatim yang lama tinggal di panti asuhan, akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga. Pada awalnya ia merasa canggung, takut, tidak diterima, dan bingung apakah ia benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Tetapi ketika orang tua angkatnya selalu menyebut dia anak kami, dan memperlakukannya dengan penuh kasih, perlahan-lahan ia mulai merasakan bahwa ia benar-benar memiliki keluarga. Demikianlah kita dalam iman. Dulu kita asing dan terpisah dari Allah karena dosa. Namun melalui Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita bukan lagi orang luar, melainkan bagian dari keluarga Allah. Dalam Roma 8 ini adalah pasal yang penuh dengan penghiburan dan kemenangan bagi orang percaya. Dalam ayat 16, Paulus menekankan peran Roh Kudus yang bersaksi di dalam hati orang percaya bahwa mereka benar-benar adalah anak-anak Allah. Pada masa itu, banyak orang Kristen menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan keraguan apakah mereka sungguh-sungguh diterima Allah. Itu sebabnya Paulus meneguhkan mereka bahwa identitas mereka tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh karya Kristus dan kesaksian Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi bagian dari keluarga Allah memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama, identitas baru. Kita bukan lagi hamba dosa atau orang asing, tetapi anak-anak Allah. Status kita di hadapan Allah sudah berubah dari orang berdosa yang terpisah menjadi anak yang dikasihi. Itu sebabnya jangan lagi merasa tidak layak atau hidup dalam rasa bersalah, sebab kita sudah diterima dalam keluarga Allah. Yang kedua, warisan rohani. Kita sebagai anak, kita berhak atas janji-janji Allah, warisan kehidupan kekal, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Itu sebabnya mari jalani hidup dengan penuh pengharapan, bukan ketakutan. Sebab masa depan kita telah terjamin dalam Kristus. Dan yang ketiga, kebersamaan dalam keluarga Allah. Kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara seiman, karena kita semua adalah bagian dari satu keluarga rohani. Itu sebabnya jangan ada iri hati atau persaingan dalam komunitas gereja, tetapi hiduplah saling menopang dan menguatkan. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus Kristus pintu masuk kita ke dalam keluarga Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia menebus kita dan membuka jalan supaya kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita meneguhkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah, bukan sekedar tamu atau orang luar. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai bagian dari keluarga Allah. Berarti kita memiliki identitas baru, warisan kekal, dan komunitas rohani. Jangan pernah merasa sendirian, karena kita memiliki Bapa di surga yang mengasihi, serta saudara-saudara seiman yang menopang. Marilah jalani hidup dengan keyakinan ini, yaitu aku adalah anak-anak Allah, bagian dari keluarganya, dan masa depanku aman dalam tangan Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman yang kami barusan dengar. Biarlah firman ini menjadi penopang bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.